Kelompok musik Sheila on Seven semakin ditinggal penggemarnya. Ini fakta yang diakui juga oleh Duta, vokalis grup band asal Yogyakarta itu. Dalam kepasrahan dan usaha yang terus berjalan untuk mengangkat nama kelompok yang juga dihuni oleh Sakti, Eros, Adam dan Hendy itu sulit memang, apalagi sekarang kelompok musik asal Bandung Peter Pan seperti tak terbendung. Mereka melesat terus menggempur bursa musik di negeri ini. Berakhir. Ia bercerai pada tanggal 15 Mei 2002 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Beruntung Wulan bisa melewati semua itu dan kembali melanjutkan karirnya. Apalagi dengan kehadiran pembalap Ananda Mikola dalam kehidupannya yang sangat mendukung perkembangan karirnya. Hingga kini ia bersama putri semata wayangnya Shalom Syahraza yang telah berusia 6 tahun. Berdua mereka melewati hari-hari. Mau terlalu ikut campur urusan dia sama ayahnya, saya cuman kayak perantara gitu. Dan saya wajib membuat situasi dan kondisi yang enak buat Shalom, tidak merasa kalau papa mamanya musuhan gitu. Wulan mengawali karirnya di dunia akting pada tahun 1993. Saat itu ia bermain dalam sebuah sinetron remaja yang bercerita tentang kehidupan anak muda yang tinggal di lingkungan elit di Jakarta. Sejak itu namanya langsung melejit. Apalagi ia memiliki wajah Indo, blasteran Jawa dan Inggris yang memang laku dijual di dunia hiburan kita. Liputan ABG mengerubungi acara relaunching tabloid M dan konser Avril Lavigne tentunya akan kita dicek setelah yang berikut ini. Rombongan ABG Sabtu lalu berkumpul di Skor Citos, Jakarta Selatan dalam acara relaunching tabloid remaja bernama M. Sementara itu Stadion Tenis Indoor Senayan Jakarta tadi malam dipadati remaja yang ingin menyaksikan konser artis kesayangan mereka Avril Lavigne. Relaunching tabloid Inforia Remaja Mahardika atau yang sekarang dikenal dengan sebutan tabloid M di Cilandak Town Square hari Sabtu lalu dipadati remaja dari berbagai kalangan. Kehadiran para remaja itu sesungguhnya tidak mengherankan sebab setelah menemukan bentuk yang pas, remaja adalah segmentasi yang disasar tabloid tersebut. Itu pula sebabnya dalam relaunching tersebut dimeriahkan berbagai band, model dari berbagai SMU di Jakarta, serta penampilan cheerleaders. Hadirnya beberapa artis muda yang cukup dikenal di kalangan remaja seperti Steve Emmanuel dan Sinta Bella juga mampu membuat suasana menjadi lebih meriah. Panggung berukuran 12,5 kali 18 meter, kekuatan lighting 200.000 watt, serta sound system 60.000 watt, ternyata tak membuat Avril Lavigne segarang yang dibayangkan. Konsernya yang dipadati 4.000-an penonton di lapangan tenis indoor Senayan Jakarta semalam tidak memberikan suguhan yang luar biasa seperti yang biasa dipertontonkan di layar kaca. Meski Avril sendiri sudah menggempur penonton tidak hanya dengan menyanyi, tapi juga main gitar, main drum dan main piano. Tapi lepas dari semua itu, kehadiran Avril di Jakarta adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Avril, artis asal Kanada yang kini berusia 20 tahun itu tengah berada di atas puncak kejayaannya, Java Musikindo sudah bisa memboyongnya untuk unjuk kebolehan di sini. Avril yang tahun 2004 lalu meraih Grammy Music Award dalam kategori pendatang baru terbaik, penyanyi wanita terbaik dan album pop alternatif terbaik, memang tengah digandrungi ABG dunia, termasuk di negeri ini. Maka tak heran kalau semalam semua penonton mampu ikutan menyanyikan lagu-lagu Avril. Dan sebagai bukti bahwa Avril memang idola, penontonnya datang dari berbagai kalangan. Termasuk artis-artis papan atas seperti Dani Dewa, Sofia Lacuba dan Ari Lasso. Ngefans dari album pertama, bahkan sebelum dia ngetop saya udah ngefans. Album pertama Avril Lavigne itu termasuk sedikit banyak mempengaruhi album Laskar Cinta Dunia. Eva ngefans sama banyak, Avril termasuk salah satunya. Tapi karena Eva fansnya dia, jadi kita juga tahu lagu-lagunya. Jadi ya nggak bengong juga di dalam, senang juga. Saya kagum sama dia karena dia masih muda tapi bisa bikin lagu, bisa main alat musik. Itu yang jarang ya. Tapi kayaknya malam ini tidak mengecewakan sih, tapi ya juga tidak memuaskan.
Berbagai masalah mengenai tenaga kerja Indonesia di Malaysia mulai mengusik kalangan selebriti kita. Kemarin sebuah seminar diselenggarakan oleh MKGR, Musyawarah Keluarga Gotong Royong, dengan melibatkan Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI. Seminar tersebut diadakan di Hotel Ina Simpang, Surabaya, Jawa Timur dengan tema Peran TKI sebagai Potensi Pembangunan Nasional. Berbagai pemikiran muncul, salah satunya keharusan adanya pendekatan lewat jalur seni. Anwar Fuadi selaku pimpinan PARSI memastikan kalau dalam waktu dekat akan melakukan terobosan dengan cara membentuk sebuah forum seniman Indonesia-Malaysia. Forum ini diharapkan bisa memberikan sumbangan gagasan tentang penyelesaian berbagai masalah yang belakangan membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia sedikit merenggang, khususnya tentang penyelesaian kasus tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kami mendeklarasikan forum artis peduli TKI. Nah, dalam waktu yang singkat, dan mungkin 2 minggu lagi kami akan berangkat ke Malaysia. Jadi berhubungan dengan asosiasi seniman dan artis di sana untuk mendesak kepada pemerintah Malaysia supaya hubungan antara TKI ini jangan diperlakukan semena-mena gitu. Zainal Bintang, Ketua Harian DPP MKGR yang menjadi penggagas seminar ini mengungkapkan, alasan mengajak seniman membahas permasalahan TKI adalah untuk mencoba pendekatan lain. Kalau selama ini pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan TKI hanya antar pemerintah, ke depan diharapkan juga melalui jalur komunikasi para senimannya. Mengapa peran Anwar Fuadi sebagai Ketua PARSI yang ingin memobilisasi seniman-senimannya agar ikut berkampanye mendukung penataan sistem penempatan TKI luar negeri. Karena dia juga tidak tahan melihat hal-hal suasana yang memprihatinkan, masa bangsa Indonesia dikejar-kejar padahal dia bukan bukan kriminal ya, malah taat hukum. Benarkah pamor Sheila on 7 turun karena melejitnya kelompok musik asal Bandung Peter Pan? Kita akan dapatkan jawabannya pemirsa setelah merecek yang berikut ini. Sheila on 7 mulai kehilangan penggemar. Menurut Duta sang vokalis, anggapan tersebut disebabkan merosotnya penjualan kaset pada album keempat mereka. Kelompok musik Sheila on 7 semakin ditinggal penggemarnya. Ini fakta yang diakui juga oleh Duta, vokalis grup band asal Yogyakarta itu. Dalam kepasrahan dan usaha yang terus berjalan untuk mengangkat nama kelompok yang juga dihuni oleh Sakti, Eros, Adam, dan Hendy itu, sulit memang apalagi sekarang kelompok musik asal Bandung Peter Pan seperti tak terbendung. Mereka melesat terus menggempur bursa musik di negeri ini. Ditemui di sela kesibukan syuting video klip di gedung Pusdiklat Departemen Sosial di Bilangan Radio Dalam, Jakarta Selatan, hari Minggu kemarin, Duta mengungkapkan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah persaingan di industri musik yang tiap saat mengalami perubahan. Parameternya mungkin kalau menurut kami itu dilihat dari albumnya. Dulu jutaan kopi, sekarang kok cuman 500 ribuan. Cuman yang pasti sih buat kita ya itu tadi, maksudnya kan memang sebenarnya roda itu juga berputar. Di luar persaingan di belantika musik nasional, dalam tubuh Sheila on 7 sendiri terjadi berbagai masalah. Hengkangnya Anton sang drummer yang posisinya kini diisi Hendy cukup membuktikan pudarnya kekompakan Sheila on 7. Belum lagi penjualan album keempat berjudul Pejantan Tangguh tahun lalu yang menurun secara tajam. Padahal 3 album sebelumnya diserbu para penggemarnya. Orang masih senang dengerin 30 hari, tiba-tiba mereka harus dengar Pejantan Tangguh. Itu juga bisa. Bisa juga karena materinya terlalu berat. Mungkin fans-fansnya Sheila belum berharap Sheila sampai sejauh itu, tapi ternyata Sheila sudah sampai. Sekali lagi roda selalu berputar. Dan anak-anak Sheila on 7 sepertinya masih punya keyakinan mereka akan kembali ke posisi atas. Tentu saja dengan berusaha keras mungkin. Salah satunya adalah dengan menelurkan karya-karya yang mereka anggap cantik dan menggugah hati penggemar.
Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Saya Fani Ramasari dan seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan Anda percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.